Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dr. Herna MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Keilmuan, Teknologi, dan Lingkungan. Dan selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pengetahuan ilmiah dan sikap ilmiah. Baik, materi yang akan kami jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pengetahuan ilmiah. Yang pertama, pengertian pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah berasal dari kata bahasa Inggris science, yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata kerja scire, yang berarti mempelajari atau mengetahui. Pengetahuan ilmiah juga disebut sebagai ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari bahasa Latin scientia, yang di dalamnya terkandung pengetahuan yang pasti, lebih praktis, sistematis, metodis, ilmiah, dan mencangkup kebenaran umum mengenai objek studi yang lebih bersifat fisik atau natural. Menurut Telianggi, pengetahuan ilmiah adalah rangkaian aktivitas penelaan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan seluruh pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu objek pengetahuan ilmiah. Langsung saja, objek pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, yaitu objek material. Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu hal yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Objek material mencakup hal konkret misalnya manusia, tumbuhan, batu, ataupun hal-hal yang abstrak seperti ide-ide, nilai, dan kerohanian. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah cara memandang, meninjau yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal mencakup sudut pandang, minat akademis, atau cara kerja. Selanjutnya yaitu ciri pokok pengetahuan ilmiah. Sebuah pengetahuan ilmiah memiliki 5 ciri pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Empiris. Empiris yaitu pengetahuan itu harus diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua yaitu sistematis. Sistematis yaitu berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur. Yang ketiga, objektif. Objektif berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perserangan dan kesukaan pribadi. Keempat, analisis, di mana pengetahuan ilmiah berusaha membedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami sebagai sifat hubungan dan peranan dari bagian-bagian itu. Dan yang terakhir, kelima, yaitu verifikasi. Artinya dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Materi selanjutnya adalah sikap ilmiah. Pengertian sikap ilmiah. Menurut Baharudin tahun 1982, mengemukakan bahwa sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan sebagai ilmuwan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademis ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, tanpa mengenal putus asa dengan ketekunan dan keterbukaan. Dengan kata lain, sikap ilmiah adalah kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku
dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Adapun ciri pokok sikap ilmiah. Menurut bahan sikap ilmiah memiliki 6 ciri pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Keingintahuan adalah sikap ini harus dimiliki oleh seorang ilmuwan seperti keingintahuan untuk menyelidiki, investigasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Kedua, spekulasi adalah sikap ini sangat penting dalam rangka menguji hipotesis. Ketiga, kemauan untuk berlaku objektif, artinya seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang diselidiki, menerima data sebagaimana adanya, dapat menerima perubahan, berani bertanggung jawab, serta tidak mengenal putus asa dalam mencari objek hingga mencapai pemahaman secara maksimal. Keempat, terbuka, artinya seorang ilmuwan selalu bersedia menerima kritik dan saran ilmuwan lainnya. Kelima, kemauan untuk menangguhkan penilaian, artinya bersedia menanggung keputusan sampai semua bukti terkumpul. Keenam, bersifat sementara, artinya harus menerima bahwa kesimpulan ilmiah itu bersifat sementara. Hubungan pengetahuan ilmiah dengan sikap ilmiah. Pada dasarnya, pengetahuan ilmiah memiliki makna ganda, yaitu sisi pertama sebagai hasil atau produk berupa pengetahuan sistematis, dan sisi kedua sebagai sebuah proses atau aktivitas metodis. Di sisi kedua tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah sebagai kegiatan atau proses aktif dengan berbagai metode ilmiah dan sikap-sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan untuk mencapai suatu hasil atau produk sains yang utuh, atau dengan kata lain, untuk menghasilkan suatu pengetahuan ilmiah yang utuh harus menerapkan sikap-sikap ilmiah. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu pengetahuan ilmiah adalah rangkaian proses aktivitas manusia yang rasional dengan berbagai metode berupa prosedur dan tata langkah yang melibatkan sikap-sikap ilmiah, di mana pada dasarnya merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang ilmuwan, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang empiris, objektif, sistematis, mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, kerohanian, dan keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, dan memberikan penjelasan atau penerapan.